Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberadaan jin sebagai makhluk ciptaan Allah tidak berbeda jauh dengan manusia. Golongan mereka beragam, ada yang muslim ada yang kafir. Ada laki-laki dan ada juga yang perempuan. Ada yang kelakuannya buruk dan ada pula yang baik. Meski tersembunyi dan kasat mata dari pandangan manusia biasa, tapi mereka bisa dilihat dan berbicara dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi berkata, "Sungguh aku melihat setan-setan, jin dan manusia lari dari Umar," hadits riwayat Tirmidzi. Berbicara masalah jin, ada suatu kisah jin yang mencintai Rasulullah. Lantas siapakah jin tersebut? Mubar merupakan makhluk gaib dari golongan bangsa jin. Dia telah memeluk Islam dan memegang teguh agama Tauhid sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam. Di saat generasi demi generasi terus berganti, jin Mubar beserta istrinya senantiasa mengimani para nabi dan Rasul Allah, termasuk kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jin Mubar bin Akbar dahulu tinggal di Gunung Tursina bersama istrinya, namun ia lebih sering berkeliling ke banyak tempat layaknya seorang musafir. Suatu ketika dia memutuskan untuk pulang kembali ke rumah. Dia menjumpai sang istri yang sedang menangis. Jin Mubar menanyakan sebab istrinya menangis, ternyata penyebabnya adalah karena ada salah satu jin kafir bernama Musfir yang telah menjelek-jelekkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa waktu sebelumnya memang telah terjadi peristiwa menggemparkan di kota Mekah. Berhala milik Walid bin Mughirah bisa berbicara. Walid adalah salah seorang pembesar kafir Quraisy. Peristiwa itu berawal saat kaum Quraisy ingin menyatukan pendapat dalam menyikapi dakwah Nabi, terutama menjelang dimulainya musim haji. Kala itu mereka menolak dakwah dan ajakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bertauhid. Berbagai isu pun muncul, seperti menyatakan kalau Nabi Muhammad adalah dukun, Nabi Muhammad adalah penyair, penyihir, pengacau, pemecah belah umat, dan lain-lain. Sebagai seorang yang berakal dan terpandang, mulanya Walid menolak semua isu itu, karena dia tahu dan mengenal Nabi. Semua itu sangat jauh dengan kenyataan yang ada pada pribadi dan perangai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kaum Quraisy meminta usulan dari Walid, dia meminta waktu 3 hari untuk memikirkan jawabannya. Dalam waktu 3 hari tersebut Walid bin Mughirah melakukan ritual penyembahan kepada berhalanya yang bernama Hubal. Walid juga melakukan tirakat seperti tidak makan dan minum, juga tidak tidur. Dia juga memberikan persembahan luar biasa kepada berhala Hubal. 3 hari kemudian, Walid berkata kepada berhala Hubal, "Wahai berhalaku, demi penyembahan yang aku lakukan dalam 3 hari ini, beritahu aku tentang Muhammad." Saat itulah jin kafir yang bernama Musfir masuk ke dalam berhala Hubal dan berkata, "Muhammad bukanlah nabi, jangan kau benarkan perkataannya." Ia juga menjelek-jelekkan Nabi Muhammad hingga membuat Walid merasa lega karena mendapat jawaban. Hal itu dia kabarkan kepada orang-orang kafir Quraisy. Kemudian keesokan harinya mereka mengundang Nabi Muhammad untuk hadir dan berkumpul di halaman Ka'bah. Nabi Muhammad menyanggupi dan datang bersama Abdullah bin Mas'ud. Ketika semua sudah berkumpul, mulailah Walid memberikan persembahan kepada berhalanya, dan menanyakan seperti hari sebelumnya. Jin Musfir masuk ke berhala Hubal, kemudian berbicara dan menjelek-jelekkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sangat sedih mendengar hal itu, karena dia tahu kalau yang berbicara itu sebenarnya adalah setan yang terkutuk. Setelah mendengar patung Hubal yang bisa berbicara, kaum kafir Quraisy sontak bersorak gembira. Peristiwa inilah yang membuat istri Jin Mubar menangis. Setelah mendengar penjelasan dari istrinya, Jin Mubar sangat marah. Dia kemudian mencari jejak jin kafir Musfir, dan mengejarnya. Ketika Jin Mubar berhasil menemukannya di antara Bukit Sofa dan Marwah, dia pun langsung membunuhnya di sana. Setelah itu dia menemui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menceritakan, kalau dia baru saja membunuh jin kafir dan jahat, bernama Musfir. Dijelaskannya, bahwa jin itulah yang masuk dan berbicara atas nama berhala Hubal. Dia menambahkan, bahwa jin itu dibunuhnya antara Bukit Sofa dan Marwah. Kepalanya terpotong dan berada di kandang kuda, sedangkan badannya terbagi di antara Sofa dan Marwah menyerupai seekor kambing tanpa kepala. Jin Mubar menunjukkan pedangnya yang masih berlumur darah jin Musfir. Setelah mendengar kabar dari Jin Mubar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merasa gembira. Beliau lantas mendoakan kebaikan kepada Jin Mubar. Kemudian Jin Mubar bermaksud balas mengejek berhala orang-orang kafir Quraisy, sebagaimana mereka telah mengejek Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan selanjutnya,
orang-orang kafir Quraisy kembali mengundang Nabi Muhammad di pertemuan keesokan harinya. Pada saat yang telah ditentukan tiba, Nabi Muhammad hadir dan mendapati orang kafir tengah sibuk menghiasi berhala Hubal dengan perhiasan dan sesembahan. Orang kafir Quraisy kemudian meminta berhala Hubal untuk mengejek Nabi Muhammad kembali. Namun saat ini yang masuk ke dalam berhala Hubal adalah jin Mubar. Dia mengeluarkan perkataan yang sangat mengagetkan kaum kafir Quraisy. Patung berhala Hubal itu berkata, "Wahai penduduk Mekah, ketahuilah bahwa Muhammad ini adalah nabi yang hak, agamanya benar. Dia mengajak kepada jalan yang benar. Kalian semua dan berhala-berhala ini, tidak ada gunanya jika kalian tidak membenarkan dan mengimaninya, maka kalian akan berada di neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Ikutilah Muhammad, ia adalah nabi Allah dan makhluk terbaiknya." Setelah mendengar perkataan yang bertolak belakang dari sebelumnya, Abu Jahal lalu bangkit dan membanting patung berhala itu ke tanah sampai pecah berkeping-keping. Setelah melihat hal itu Nabi Muhammad lantas pulang dengan hati yang gembira. Atas perjuangan jin Mubar Nabi Muhammad SAW memberi nama baru kepada jin Mubar yaitu Abdullah bin Abhar. Jin Mubar pun sangat gembira atas pemberian nama baru oleh Nabi Muhammad, bahkan menyenandungkan syair untuk membanggakan nama barunya, dan perjuangannya dalam membela Nabi Muhammad SAW. Wallahu alam bisawab, semoga kisah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.